Ya, hari ini hari pertama atau 1 hari setelah libur Natal kemarin, dan kita akan coba pantau lebih lanjut apakah ini tanda-tanda bahwa rally akhir tahun untuk emas sepertinya akan muncul. Karena sudah diawali dengan rally di pasar saham di malam Natal kemarin. Jadi apalagi kalau misalkan nanti malam ternyata terjadi kenaikan lebih lanjut dari rally untuk saham, maka kecenderungan untuk emas sepertinya akan segera menyusul. Tapi apa sebetulnya seperti demikian? Kita akan lihat dari US dollar terlebih dulu, termasuk juga US Treasury berikut ini. Oke, seperti yang terlihat di sini, posisinya mirip dengan apa yang kita harapkan kemarin ya teman-teman. Jadi posisi dari wave kelima kita gambarkan seperti ini. Dan ini hampir bisa dibilang cukup pas ya, dengan zona yang kita perkirakan sekaligus ada historical price di sisi kiri. Walaupun ini bisa jadi hanya sementara. Jadi kalaupun misalkan kita pantau lebih lanjut, bisa saja kenaikan tersebut masih tersisa dengan resisten yang ada di atasnya. Jadi 4,7% atau 4,75%, ya kita asumsikan itu wave 5 gitu ya. Pada dasarnya mau dia terhenti sekarang ataupun nanti dia lebih tinggi, intinya nanti kita akan lihat mungkin akan ada peluang untuk mulai correction wave ABC seperti yang digambarkan. Berarti kalau ini sesuai, maka harapannya adalah rally akhir tahun untuk emas akan secara bertahap itu bisa terjadi dalam beberapa tahapan ataupun beberapa waktu ke depan. Nah, coba kita lihat ya, posisinya memungkinkan apa tidak dia untuk terjadi penurunan. Candlestick ditutup dengan doji ya, jadi kecenderungan untuk menjadi trigger ataupun pemicu untuk koreksi sepertinya bisa ya. Jadi ini candlestick yang kemarin ada jeda di situ. Kemungkinan kita akan lihat potensinya dari hari ini untuk kemungkinan wave A, B, C ya. Jadi saya asumsikan ini untuk sementara waktu seperti ini. Kalaupun dia terjadi kenaikan, ingat patokannya adalah di teritori setelahnya, itu kemungkinan kita asumsikan sebagai resisten. Jadi masih bisa untuk terjadinya wave 5 lebih tinggi atau sedikit lebih tinggi, tapi pada dasarnya nantinya kurang lebih sama ya, polanya akan seperti itu. Nah, yang harus diperhatikan juga, kalau memang ternyata dia ingin turun, berarti harusnya memicu juga penurunan pada US dollar. Dan seperti yang terlihat, posisi candlenya juga sama. Dan kemarin kita coba asumsikan bahwa dia belum selesai, lalu kemudian masih ada 109.40. Dengan catatan, bisa iya, bisa tidak. Bisa juga terhenti di situ, persis, atau nanti di atasnya. Nah, pada dasarnya kemarin di hari Jumat, kita sudah sempat bahas hal ini ya. Posisinya adalah dari sebelumnya bearish engulfing, kemudian high-nya belum ditembus, lalu kemudian ada candle hijau tapi diasumsikan bearish engulfing tetap membayangi, dan kenaikan terakhir pun masih tetap bertahan di 50% real body. Jadi kalaupun misalkan kita asumsikan sudah selesai, ya kita asumsikan sudah selesai atau secara bertahap ini sudah mendekati puncaknya ya. Kalau memang ternyata betul terjadi, lagi-lagi ini akan mendukung kepada rally akhir tahun untuk emas ataupun bahkan pasar saham. Di lain sisi, kalau kita lihat dari grafik keempatnya, ini juga sudah mencerminkan target dari falling wedge yang sebelumnya itu ditembus sudah selesai ya. Jadi kita tidak lagi fokus dengan falling wedge, melainkan area ini sudah layak untuk dihapus, dan kemungkinan kita akan lihat dari pola ataupun pergerakan berikutnya. Nah, ini berarti kalau kita perhatikan dari polanya ada kecenderungan membentuk yang namanya triangle, entah itu simetris ataupun descending, atau bahkan kita asumsikan double top kalau misalkan kita cuma melihat dua puncak ini. Ya, saya tahu mungkin ini adalah yang tidak terlalu ideal. Karena kalau kita perhatikan puncak yang kedua itu relatif lebih rendah daripada puncak yang pertama. Tapi oke, ini masih tetap juga kita anggap sebagai huruf M besar atau dengan double top. Nah, cuman masalahnya adalah seberapa besar kemungkinan kecenderungan dia turun di bawah 107.60-an. Ini berarti membutuhkan trigger ataupun pemicu yang harusnya kita dapatkan dari data ekonomi. Tapi sayangnya data ekonomi nanti malam hanya menyisakan satu initial jobless claim. Sementara besok itu hampir bisa dipastikan tidak ada data ekonomi. Jadi kira-kira apa yang membuat dia akan mengalami pelemahan? Saya rasa yang memungkinkan itulah efek dari Natal dan akhir tahun yang kecenderungannya investor besar kemungkinan sudah memasuki ataupun bahkan libur. Jadi kemungkinan retailer atau retail trader itu yang akan menggerakkan market berikutnya. Jadi iklim ataupun suasana musiman yang cenderung mendukung kepada pelemahan US dollar itu sangat memungkinkan, dan sehingga akhirnya mendukung pada emas ataupun currency lain untuk mulai kenaikan. Coba kita lihat di sini. Posisi dari gold sendiri kemarin sudah bergerak sesuai dengan harapan kita. Dan kita lihat di sini terjadi penurunan yang signifikan tapi tertahan di atas trendline support kita. Ini sama dengan gambaran yang ada di grafik H1-nya. Posisinya juga sama,
Bahkan bisa dibilang kita menemukan yang namanya double bottom, kemudian neckline-nya juga sudah ditembus, itulah 2620, 2621, sehingga kalau teman-teman perhatikan 1, 2, 3, 4, 5 candle sudah bertahan di atas 2621. Artinya apa? Artinya ini resmi sudah tembus di atas resisten 2621. Berarti selanjutnya yang kita harapkan adalah kalau misalkan ini dikaitkan dengan double bottom, maka kemungkinan kecenderungannya adalah pull up ataupun pullback sampai 2520 ataupun 2620 ataupun 2621. Itulah zona buy terbaru, sehingga langsung dia lanjutkan kenaikan ke area 2640-an atau bahkan 2650-an. Nah, ini kaitannya dengan pergerakan yang cukup bisa dibilang merisaukan, yaitu kaitannya dengan resisten terakhir yang terdekat itulah 2632 dan 2633. Jadi kalau misalnya dilihat seperti ini, kemungkinan hati-hati dengan pull up di sini. Kita berharap nanti dorongan berikutnya mampu langsung tembus 2632, 2633. Nah, nantinya untuk menerjang ataupun melanjutkan sampai 2650 itu ternyata butuh proses juga, karena kalau kita perhatikan dari grafik 4 kurang lebih akan seperti demikian. Polanya itu akan bisa saja mencapai areal yang sama. Artinya dia akan tertahan sedikit di area MA200 ataupun masuk ke zona orange ini. Artinya hati-hati sebelum menyentuh ataupun tembus 2650, kita punya hambatan di kisaran 2642 sampai 2648. Jadi yang dikhawatirkan nantinya dia akan bergerak seperti demikian. Nah, ini sebenarnya tidak masalah. Yang terpenting adalah selama nantinya penurunan apapun itu atau swing low apapun itu, kapanpun itu, selama dia tidak turun di bawah areal support trendline, ya garis merah ini, berarti artinya itulah sinyal untuk tetap lakukan buy. Dan kemungkinan untuk switch strategi menjadi sell hanya bisa dilakukan atau disarankan saat dia betul-betul tembus 2601 atau 2600 dengan proyeksi target terdekat itulah 2594 atau terjauh 2582. Saya tidak bisa melihat peluang untuk penurunan di bawah 2582 setidaknya untuk saat ini, karena mengingat keterbatasan market yang kecenderungan mereka sudah mayoritas libur. Jadi kemungkinan penggerak marketnya hanya berkisaran di kisaran atas adalah 2630 ataupun 2640, sementara bagian bawah adalah 2600 sampai 2580. Selama tidak ada pemicu yang terlalu ekstrim, maka penurunan sampai di bawah 2580 kelihatannya agak mustahil. Nah, sementara itu, kalau kita perhatikan dari pound sterling, kelihatannya juga dia sedikit memberikan harapan untuk kenaikan. Kemarin ditutup dengan inverted hammer, hanya saja saya agak ragu kalau misalkan dia mampu naik. Jadi artinya indikasi seperti yang kemarin kita jelaskan di hari Senin, kecenderungan untuk mendapatkan wave kelima di grafik daily untuk pound sterling kelihatannya masih bisa terjadi. Sehingga penurunan di bawah 1.2480-an itu masih tetap terbuka. Ini sekaligus mengingatkan di grafik 4, kalau misalkan kita lihat dari secara seksama, saya masih tetap firm, saya masih tetap optimis bahwa dia masih tetap berjalan di rangkaian pola yang kita sebut sebagai descending triangle. Jadi pada ujungnya, setiap kenaikan itulah kesempatan dia untuk tetap mengalami penurunan. Artinya sell on rally lebih utama daripada buy. Nah, Anda bisa switch strategi menjadi buy, andai kata dia betul-betul terjadi penembusan di atas 2650-an. Ya, jadi selama dia tidak terjadi penembusan, maka areal 2550, 2600 itulah masih tetap zona sell. Dan begitu tembus ataupun 2480, Anda boleh pertahankan sell. Sementara untuk crude oil, kabar bagusnya adalah posisi ini kemungkinan akan menjadi jawaban terkait dengan kapan dia naik lebih tinggi. Oke, kemarin secara pergerakan berjenjang kita sudah sesuai dengan ekspektasi kita. Swing high tertahan di 69, kemudian turun kembali ke 68, lalu kemudian dia break areal neckline yang kita anggap sebagai double bottom. Kemudian itulah level 69.70-an. Nah, sekarang kalau Anda lihat di sini, berarti harapan kita adalah kenaikan untuk menuju areal orange ini, dan itu berarti di areal 71.20-an. Nah, syaratnya setelah dia naik atau terjadi kenaikan di situ, penembusan, maka yang terjadi penurunan ini kita asumsikan sebagai pullback. Dan itu berarti retest support sebelum akhirnya dia lanjutkan kenaikan ke zona tersebut. Nah, hati-hati. Di sini, setelah 71, kemungkinan antara dia lanjut naik ke level 72.60, atau bisa jadi yang terjadi adalah rejection kembali dan mengalami penurunan. Jadi hati-hati, begitu dia sudah swing low, kita harapan buy,
lalu kemudian dia sentuh 71, hati-hati di situ dan sebaiknya exit terlebih dulu. Walaupun dengan catatan secara musiman ya terkait dengan permintaan terhadap bahan bakar, itu terkait dengan sektor transportasi kelihatannya sudah mulai tumbuh karena memang target dari kenaikan ataupun status transportasi yang juga musim libur besar, kecenderungannya juga mendukung terkait dengan kenaikan permintaan. Jadi buy masih bisa dilakukan untuk crude oil, kecuali kalau misalkan dia tiba-tiba berbalik turun sampai di bawah 68.00.